dari saya sebelum Pak Hans sedikit saja. Memang saya mengertinya dari Prof itu adalah semuanya benar ya, Pastor Robert, Pak Gem Elia, Pak Gem Irwan, Pak Dias, apalagi udah semakin tajam gitu ya. Untuk ayat 2 ini memang yang saya tanggapi dari Prof Abraham itu adalah bicara tentang harta dunia dan harta kekekalan gitu. Jadi memang saya mengertinya dari apa yang disampaikan Prof itu, saya nggak nambah-nambah lagi, adalah kita jangan mengumpulkan harta dunia yang berasal dari kejahatan. Itu yang mungkin sedikit saya ambil. Itu aja mungkin dari Pak Hans. Boleh silakan Pak Hans. Di unmute dulu Pak. Nanti Ya, bisa siap. ditambahin mah yang lain-lain lagi ya. Karena waktu Ya, kita ya. masih 2 jam lagi lebih. Ya, terima kasih Pak Yan. Seperti biasa saya nggak banyak ya. saya di sini yang paling perlu belajar itu saya di sini ya. Mungkin yang lain belajar, tapi saya paling perlu belajar. Kita Makanya semua haus Pak. Ya, saya juga belajar Pak Kita Hans. semua belajar Pak Hans. Kita datang siap. lebih dulu dari Pak Hans karena kita mau belajar sungguh-sungguh. Iya, siap. Jadi saya mungkin bicara pun nggak banyak dan nggak terlalu, ini saya hanya memberikan pandangan aja ya, sedikit mengenai pemikiran saya dan pemahaman saya mengenai ayat yang diberikan oleh Prof ini, bahwa di dalam ayat 19 dan 20 ini yang mengenai harta dunia dan harta di bumi dan harta di surga. Jadi kalau menurut pandangan saya, yang saya pahami adalah kalau harta di dunia itu satu ya, harta yang berupa fisik. Kalau harta di surga itu non fisik, satu. Kedua, harta di dunia itu harta yang bisa dilihat, nah di surga itu harta yang tidak kelihatan oleh mata manusia, mata kasat kita ya. Dan artinya saya sebelum ke firman mungkin ya, saya ini dulu ya secara logika dulu. Jadi artinya harta secara fisik yang saya maksud adalah harta dunia adalah harta yang kita cari, yang kita kerja, kita kumpulkan untuk kebutuhan. Ada yang untuk kebutuhan, ada yang untuk menumpuk dengan keserakahan mungkin ya. Ada yang memang hobi dia mengumpulkan harta di dunia ini sampai dia lupa dengan harta yang di surga. Karena apa? Karena harta yang di surga itu harta yang tidak kelihatan dan dia tidak tahu bagaimana cara mengumpulkan harta di surga. Nah, itu jadi beruntunglah kita yang sudah diperkenalkan dengan harta di surga. Seperti tadi Pak Dias sempat sampaikan juga bahwa harta di surga itu adalah Yesus Kristus. Saya sangat setuju. Di saat seorang bertobat, dia mengenal salib Kristus, di situ dia mengakui dengan iman, dengan mulut dan percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamanya. Di situ dia memperoleh harta terbesar yang dia sudah investasi di surga. Itu ya, itu janganlah disia-siakan, kira-kira seperti itu. Di ayat 20 ini ya, kita dinasihatkan supaya jangan menyia-nyiakan itu, dan jangan kita mengumpulkan harta di bumi, demi harta di bumi kita sia-siakan harta di surga. Jadi harta di bumi itu harta yang kelihatan, yang gampang dicuri, karena memang hartanya berupa fisik yang bisa dicuri. Memang yang memberikan harta itu juga si pencuri itu, iblis kadang memberikan kita harta di dunia ini, mengiming-imingin kata, memancing kita dengan harta-harta di dunia ini. Tapi kemudian dia yang akan mencurinya kembali. Ya dia berhak, dia udah pasti bukan berhak, udah pasti dia bisa mencurinya karena dia yang memberi. Dia juga bisa mengambil. Tetapi harta kita di surga tidak akan bisa diambil oleh iblis selama kita tetap membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita mempertahankan harta itu, iblis tidak akan bisa mencurinya. Seperti yang dikatakan di ayat 20 ini, kalau kita mengumpulkan harta kita di surga itu, iblis ngengat dan karat tidak akan merusak, pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Nah, di sini kalau pemahaman saya bahwa ngengat
karat, pencuri itu adalah iblis. Ya, iblis itu yang bagian daripada iblis yang menyamar jadi pencuri, iblis yang menyamar jadi ngengak, jadi yang jadi karat yang akan mengambil semua harta itu kembali, gitu, yang di bumi. Nah, sementara yang di surga itu dia tidak akan bisa mencuri. Nah, kemudian satu lagi, bahwa berbicara harta dunia, bumi dan harta surga itu kita bicara hubungan. Ya, kalau harta di bumi itu kita bicara hubungan kita di bumi dengan hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan antara kita manusia, ya. Di situ kalau kita bicara harta di surga itu bicara hubungan kita dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus, ya. Jadi kenapa kita harta di bumi bisa dicuri oleh pencuri, ya? Karena kita, ya, hubungan kita dengan sesama manusia, kita bisa mencari harta di bumi ini dari manusia, dan iblis menyediakan itu. Tetapi kalau kita bicara harta di surga, itu tidak akan kita bisa dapatkan dari sesama manusia, tidak bisa kita dapatkan dari iblis. Itu kita hanya satu-satunya hubungan kita dengan Tuhan yang kita bisa memperoleh harta di surga. Jadi artinya di sini kita tetap diminta untuk fokus, tetap membina hubungan dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan satu-satunya sumber harta kita untuk investasi kita nanti untuk di surga. Jadi, dan juga sedikit yang tadi Pak Dias juga katakan, saya setuju bahwa bicara harta ini bukan berarti kita tidak boleh kerja, tidak boleh memperoleh uang, gitu ya. Uang itu, harta itu, harta dan uang itu mungkin agak beda. Uang itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, tapi harta itu investasi kita. Harta, ya, harta kita adalah investasi kita yang di bumi ini. Jadi investasi, jadi uang yang kita dapatkan seperti yang Pak Dias tadi bilang, kita bukan tidak boleh, kita boleh, tapi kita baca lagi yang di ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, di sini mengumpulkan di sini ada konotasi ketamakan, keserakahan. Dia mengumpulkan, jadi dia tidak, bukannya dia mencari harta itu bukan mencari uang untuk hanya kebutuhan, hanya untuk segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupannya, tapi dia mengumpulkan itu artinya menumpuk. Nah, menumpuk itu artinya situ ada konotasi ketamakan, gitu ya, ada konotasi dia keserakahan di situ. Jadi di situ mengumpulkan harta. Beda mengumpulkan harta dengan memanfaatkan harta misalnya, ya, atau memakai harta. Kira-kira itu pemahaman saya. Jadi kira-kira itu ya sedikit ini saya pemaparan dari saya. Kira-kira kalau ada yang kurang tepat mohon dikoreksi ya Prof atau Suhu. Terima kasih semuanya. Sudah sangat tepat menurut saya, Pak. Ya. Nanti ya, saya bukan tambahkan, tapi saya ingat lagi apa yang disampaikan Prof tadi ada lagi nih juga. Kadang ada hamba Tuhan suruh jemaatnya yang kaya itu udah pokoknya beli semua apa-apa untuk pelayanan gitu ya. Tadi saya sedang mendengar. Nah, jadi sepertinya jadi karena mengatakan begini, tidak ada gunanya hartamu ini di dunia gitu. Jadi ya ada sedikit tadi saya dengar itu dari Prof juga. Jadi itu nggak baik ya, karena memang ya kalau memang memberi ya memberi aja, jangan paksa. Puji Tuhan, itu yang juga tadi saya ingat. Silakan mungkin sebelum Pak Dr. Adolf, Prof Adolf. Saya sebelum Pak Adolf saya tambah sedikit ya. Silakan Prof, silakan. Ya, Prof. tentang bahan sini ya. Ya benar, bahas yang jelas. Tetapi bahan ini kita bukan taruh harta di surga, tetapi harta surga kita isi di hati. Ya, ini kalau dalam Matius pasal 12 ayat 35 yang tadi saya sudah baca ya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dan perbendaharaannya yang baik. Yang perbendaharaannya itu bahasa aslinya harta juga, ya, harta, tesaurus harta ya. Tapi kalau ini ayat ini sama ayat bahasa aslinya kalau terjemahan begini, orang baik dari kekayaan hati.
ya, dari kekayaan hati. Di sini pakai hati kardia, yang hati kardia, yang ini namanya itu hardia, arti kardia itu sesuai dengan mengisinya apa, tentukan bentuknya. Jadi gini, kalau kita isi harta benda dari surga, berarti kita tetap orang baik. Orang baik itu bukan sifat moral atau etika, tetapi mata Tuhan lihat orang baik. Orang benar itu tuh, ini memang iblis nggak bisa curi. Karena apa? Kita sudah dikumpul di hati kita. Tidak ada yang curi, tidak ada yang berlubang. Ini artinya itu. Makanya kenapa saya mau pakai bahasa asli? Karena bahasa asli ini artinya begitu. Jadi, yang tadi Bayan sudah ceritakan, saya dari awal sudah ngomong, no, kita banyak persembahan biar kamu punya umpama di surga banyak. Itu tidak ada artinya dengan ayat ini. Tapi mereka pakai ayat ini. Tetapi ayat ini artinya kita isinya bukan duniawi, serakan atau kejahatan. Tetapi kita isinya dari surgawi. Ini pakai dua-duanya harta. Harta surgawi adalah Yesus, adalah Injil. Harta duniawi adalah kejahatan, yang itu adalah hasil setan. Bahan mengerti kan? Ya, ngerti Pak. Ya, Prof. makanya bukan Ya, kita terima taruh kasih. di surga. Ya, Kapan bisa? Kapan kita bisa ambil yang hartanya? Tuh, harta ini pakai, harus kita pakai. Ya. Kita sudah sampai capek kita cari uang. Buat apa? Mau tabung. Bukan kan? Karena ada uang kita bisa beli mobil, kita bisa makan enak, kita boleh minum kopi. Ya untuk itu kan cari uang. Untuk semua untuk hidup yang baik. Tapi cari uang semua hanya simpan, buat apa kita kerja? Kapan bisa nikmatnya? Makanya harta ini adalah nikmat. Jadi kita cari yang surga punya, isi ke kita. Makanya kumpulkan. Dan kan semua dari ayat, semua dari hati kan. Dari hati mengumpulkan. Tetapi kamu jangan kumpul duniawi. Ini duniawi adalah kejahatan. Bukan kamu hasil kerja atau masa kalau itu kita bagaimana nggak bisa kumpul. Itu tidak ada artinya, tidak terikat sama ayat ini. Tetapi dalam artinya dengan bahasa aslinya, kejahatan, hasil kejahatan adalah setan. Dan harta baik adalah dari surgawi, adalah Yesus. Demikian. Ya, ngerti Prof. Terima kasih banyak. Clear. Ya. Ya, oke. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, thank you, Pak Hans. Langsung saya berikan kepada Prof. Adolf. Silakan, Prof. Puji Tuhan, karena semua sudah jelas, saya mohon dengan hormat Pak Elia tutup kita dalam doa. Belum, Pak Ketua. Belum. Apa ini? Puji Tuhan. Ya, pakar-pakarnya tadi udah hebat-hebat tuh, luar biasa itu ya. Ya, sudah sangat lengkap sebenarnya. Jadi, perbendaharaan saya sudah diambil semua. Tapi ya, saya mau tambahkan begini aja ya. Ya, saya sudah baca secara keseluruhan, khususnya pasal 6 ya. Ya, dari satu itu kan pasal ayat 1 sampai 34, karena itu kan ada konteks dekat ya. Ya, kita memahaminya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Piet juga, kalau dibagi itu dibagi dua. Ayat 1 sampai yang ke-18 ini berhubungan dengan kerohanian ya. Hanya di sana ada bagaimana kita peduli kepada memberi ya, kepada berkekurangan, yaitu pemberian sedekah, diajarkan tentang doa dan juga doa puasa. Masuk ke ayat yang ke-19 ini sebenarnya bagaimana ya, Tuhan Yesus mau mengajarkan, mengingatkan kita bagaimana kita bersikap. Ya, bersikap terhadap harta atau uang. Ya, harta itu kan jamak ya. Ya, jadi sudah ada di situ uang, segala yang lainnya kan gitu ya. Ya, bagaimana kita bersikap? Yaitu bersikap bagaimana? Bersikap yang benar gitu. Ya, sikap yang benar. Tuhan tidak mengkritik orang kaya, tidak mengkritik orang miskin. Kalau saya lihat di situ ya.
Ya, nah itu. Jadi Tuhan juga tidak berkeberatan kalau orang Kristen itu kaya gitu, ya. Dan juga tidak dikritik kalau kita miskin. Nah, berarti kita miskin karena kita ini orang berdosa kan gitu ya. Ya, kan ada juga orang berpikir begitu, berarti kita orang miskin ya itu berarti kurang berdoa atau banyak dosa gitu kan. Nah, Yesus tidak pernah mengkritik itu. Nah, istilah pengajaran dari Yesus di sini adalah bagaimana kita bersikap yang benar terhadap harta dunia ini. Jadi harus berbeda dengan pemikiran atau sikapnya orang duniawi. Gitu. Sekalipun kita ada di dunia, tapi kita harus berbeda dengan orang dunia di dalam hal bersikap memandang harta. Gitu. Kalau kita tidak berbeda, maka benarlah dibilangkan oleh Prof tadi, berarti yang kita lakukan itu didasarkan kepada kejahatan, ya kejahatan. Tapi kalau kita berpikir seperti Kristus berpikir meriah segala sesuatu di dunia ini harta itu dengan pikiran Kristus tidak ada dosanya, ya kan? Kalau tidak ada orang kaya di dunia ini, ya repot kan gitu. Ada yang kaya gitu, kaya dalam arti itu dengan cara yang baik dan yang benar gitu kan. Nah, ya saya ingat dulu pernah khotbahnya Pak Robert di gereja ya, sekalipun sudah lama itu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk meraih kekayaan. Kalau nggak salah di kitab Amsal ya, gitu kan. Artinya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk meraih kekayaan. Jadi kemampuan yang daripada Tuhan itu, ya kemampuan. Jadi bukan kemampuan karena dorongan dari diri sendiri, dorongan karena setan, karena kejahatan, bukan. Ya bukan. Tapi banyak kan di dunia ini sekarang ini, sekalipun dia orang Kristen dalam tanda kutip ya, ya masih banyak begitu. Makanya pernah Ahok bilang apa ya, hari Senin sampai Sabtu itu adalah dia bandit, ya kan? Ah, gitu. Hari Minggu kalah malaikat. Jadi dia pendeta. Jadi kalah malaikat, bahkan lebih alim daripada malaikat, kan gitu. Kenapa demikian? Dia Kristen dan hamba Tuhan, ya hamba Tuhan, ya hari-harinya yang penuh dengan kemunafikan gitu. Ya kemunafikan gitu. Dan ketika di jemaat pun begitu, menyembunyikan apa yang sesungguhnya yang dilakukan dikerjakan seolah-olah dia orang paling baik, paling sempurna, maka dia diberkati kan gitu. Padahal nggak lama kemudian kita lihat tuh berapa orang yang dipenjara kan, ya dipenjara. Pendeta senior ya dari salah satu gereja itu ditangkap, dipenjara karena apa itu namanya ini siapa bupati dari Bekasi itu ya disogok gitu kan untuk membangun satu proyek yang luar biasa. Ada beberapa yang ditangkap orang-orang Kristen yang di depan jemaat, orang-orang yang takut Tuhan loh, hamba-hamba Tuhan yang takut Tuhan, senior, dihargai, dihormati oleh jemaatnya, ya kan? Luar biasa. Tapi ditangkap gitu. Ya demikian juga siapa ini kita bicara hamba Tuhan, jadi kita tidak tahu lah ya. Tapi itu kita lihat. Basuki Hariman, kenal ya Basuki Hariman, pengusaha daging sapi itu kan, ya kan? Nah itu kita lihat hari-hari minggunya seperti malaikat, hamba Tuhan yang luar biasa, seperti yang diurapi gitu, ya kan? Ya, nah, tapi ditangkap juga kenapa? Karena menyogok, sekalipun dibilang saya tidak mengkorupsi, tapi sama saja kan, ya untuk mendapatkan uang lebih besar, ya pendapatan lebih besar, income lebih besar. Ya sama saja supaya itu ada pelicin-pelicin dikasih kepada orang yang berhak, yaitu namanya hakim konstitusi yang juga dipenjara, ditangkap juga kan. Ya selain Basuki Hariman dan juga beberapa sekretarisnya saya kenal itu. Ya sekretarisnya pun saya kenal. Semuanya akhirnya ditangkap, dibawa ke penjara. Nggak tahu sudah bebas atau belum. Artinya apa? Artinya apa? Bagaimana kita bersikap yang benar kepada harta, jangan seperti orang Farisi. Ya, orang Farisi itu kalau kita nanti baca di Lukas 16-14, ya mereka pikirannya uang, pikirannya harta gitu. Sehingga mereka menggunakan agama untuk mendapatkan harta. Ya, gitu. Menggunakan agama untuk mendapatkan uang. Dan sampai hari ini kan banyak yang seperti ini. Ya, banyak. Jadi mengorbankan agama demi untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, gampang banget.
pasti banyak pengikutnya. Ya, banyak pengikutnya. Tapi hari-hari ini kita lihat sudah dipretelin Tuhan banyak seperti itu. Orang-orang yang menggunakan agama, termasuk agama di luar orang Kristen itu kan, menggunakan agama demi politik, menggunakan agama demi uang, demi harta. Mereka sudah kaya di situ. Ya, luar biasa. Ya, baru hari ini kita dengar beritanya salah satu ustadz yang sangat intoleran dan memang sudah kaya raya karena mendukung satu pemerintahan yang korup kan. Ya kan gitu. Ya, yang masa lalu kan. Siapa itu tadi namanya? Si Jul Kipli atau Jul apa itu? Ya satu-satu. Ya, tidak lama lagi ya Yauloni. Ya, tidak lama lagi. Ya kan? Dan yang lain yang berpikiran-pikiran seperti ini kejahatan semua mereka lakukan demi untuk mendapatkan harta dan uang. Ya, mungkin tidak kita berdosa menggunakan itu karena kita lihatlah hasilnya kan. Ya, kalau ada suatu kebencian kepada orang lain sekalipun itu perbedaan agama, berarti di dalam hati dan pikirannya agama itu hanya di luar, tapi di pikirannya, di hatinya tidak. Seperti kita, ya, di kekristenan itu di luar, tapi di hati kita tidak, gitu kan? Di hati kita tidak. Jadi hanya teori saja, sehingga hati ini dikuasai oleh harta itu. Maka saya perhatikan, jadi Yesus di sini memperingatkan terhadap dosa mencintai harta, ya. Ya, mencintai harta ataupun disebut dengan mencintai materi atau menjadi orang yang materialisme, ya materialisme itu yang saya perhatikan. Artinya apa? Hatinya diperbudak oleh harta, itu, ya. Kemudian pikirannya diperbudak oleh harta, keinginannya diperbudak oleh harta, ya. Kemudian kemudian dia terbelenggu oleh hal-hal yang sifat materi, terbelenggu hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya, itu yang harus perhatikan. Kemudian kita perhatikan lagi, nah dia susah bebas, ya susah bebas ketika dia sudah dibelenggu, ya dibelenggu. Maka apapun dilakukan, kalau sudah tahu korupsi itu adalah kejahatan, dia udah tahu apa akibatnya ketika dia lakukan itu. Dia udah tahu berapa pasal berapa ya yang dia langgar dan berapa tahun yang akan mendapatkan hukuman. Dia udah tahu itu. Bahkan mungkin udah konsultasi dengan ya apa yang ahli hukum, dia udah tahu. Nah, tetapi tetap dia lakukan. Udah tahu akibatnya tetap dilakukan. Kenapa? Sudah terbelenggu. Ya, seperti kalau saya katakan apa? Ya, seperti tahu ya kerbau atau babi yang di kampung itu ya. Ya, kerbau yang ditusuk hidungnya itu kan dikasih apa itu namanya itu? Ditembus, diikat, sehingga kemanapun dia ditarik dia pasti ngikut, dia nggak bisa melawan, ya karena kan kesakitan gitu kan. Nah itu seperti itu orang terbelenggu itu, orang dunia, orang-orang yang terikat dengan perkara dunia seperti itu, dia akan ditarik terus. Nah, bagaimana supaya orang seperti ini bisa terlepas? Tidak ada cara yang lain tadi seperti dikatakan oleh Prof. Yesus diisi di hatinya, perkara surgawi diisi di hatinya, ya. Jadi ya, kita bersyukur dengan ada KPK, kita bersyukur dengan pengadilan tinggi, kita bersyukur dengan aparat hukum, kita bersyukur dengan semuanya itu. Apakah itu semua jaminan untuk mengubah hati seorang koruptor kejahatan sehingga keluar setelah mendapatkan hukuman akan menjadi lebih baik? Mungkin mengurangi akan lebih baik? Tidak. Tidak akan pernah. Kita lihat orang yang sudah keluar masuk penjara pun masih tetap melakukan kejahatan, bahkan lebih jahat. Dia keluar bebas, dia berpikir setelah saya di luar ini susah banget cari makan, mendingan di penjara dapat makan gratis. Ya, lakukan lagi kejahatan supaya apa? Supaya masuk penjara. Nah, kenapa? Makan gratis di dalam. Nah, itu udah terbelenggu, Nah, bagaimana bisa membebaskan itu? Yaitu hanya Injil, hanya Yesus yang dapat membebaskan. Ketika seseorang sudah Yesus menyatu dengan hatinya, dia memikirkan perkara-perkara surgawi ada dalam hatinya, ya ini yang akan membebaskan dia dari pikiran-pikiran dulu harta tadi. Jadi kalaupun punya harta, dia akan bersikap yang benar. Ini adalah milik Tuhan, ini adalah dari Tuhan. Saya nikmati, saya tidak menjadi orang egois. Ya, saya akan berbagi kepada orang lain. Terbeban untuk menolong orang lain. Karena menyadari apa yang dia dapatkan, segala kekayaan itu
adalah kasih karunia Tuhan karena kebaikan Tuhan. Ya, ini sikap yang benar. Maka itu dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi harta bisa dipersembahkan untuk Tuhan, sekalipun Tuhan sudah kaya. Ya, ketika kita memberikan persembahan di gereja, seberapa besar pun itu, bukan karena Tuhan kekurangan. Tuhan pemilik segala sesuatu. Ya, bukan, tapi itulah sikap yang benar bagaimana kita menghargai pemberian Tuhan. Ya, memberi pemberian Tuhan dalam hidup kita, bahwa itu adalah satu titipan yang harus kita nikmati, yang harus kita bagikan kepada orang lain. Maka saya katakan, orang kaya yang takut akan Tuhan itu akan berbagi, tapi orang kaya yang tidak pernah berbagi, itulah orang yang paling miskin. Ya, orang yang paling miskin di dunia ini siapa? Orang kaya secara duniawi tetapi miskin dalam pembaruan, itulah orang yang paling menderita, orang yang paling miskin di dunia ini. Ya, tapi orang yang hartanya sedikit tapi dia berbagi dari sedikit itulah orang kaya yang terbaik di dunia ini. Betul. Ya, karena memberi dari segala kekurangannya, karena hati Kristus ada dalam dirinya. Gitu, melihat segala. Tapi kalau ada orang yang kaya dan menganggap kekayaan itu adalah suatu titipan dari Tuhan dan dia harus berbagi selama dia hidup. Nah, ini adalah orang kaya yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Nah, ini sebenarnya yang ditegur, jangan engkau seperti orang Farisi. Itu ya. Ya, mereka lakukan kejahatan demi uang, demi kehormatan, demi harta. Jangan. Ya, jadi sikap yang benar terhadap uang itu adalah ketika melepaskan dari hal yang sifatnya duniawi itu semua duniawi itu, ya, dunia itu yang bisa berakibat yang sangat menyedihkan bagi orang itu, yaitu apa? Dia diperhamba dan merusak. Kalau kata ngengat di situ sebenarnya di dalam terjemahan, kalau perhatikan ya, apa di Lembaga Alkitab Indonesia, sebenarnya tidak ada kata ngengat, tapi yang penting adalah rusak. Kalau terjemahkan adalah rusak atau hilang. Ya, jadi sesuatu harta yang dikumpulkan karena keegoisan, karena tadi ketamakan, karena dengan segala kejahatan dia mendapatkan itu, ya, memperoleh itu, dengan segala tipu muslihat dia mendapatkan itu, maka itu sekejap mata itu bisa hilang, lenyap. Ya, itu bisa rusak, ya, rusak gitu kan. Nah, bukan berarti kita dilarang untuk mengumpulkan harta. Ya, tidak dilarang oleh Tuhan, tidak dilarang, ya. Nah, artinya caranya untuk mendapatkan harta itu dan tujuannya untuk apa? Motivasinya untuk apa? Nah, itu yang harus kita pikirkan, yaitu sikap yang benar. Maka saya lihat di sini harta benda dunia itu dapat membangun tapi dapat merusak. Ya, tergantung kepada kita. Ya, bagaimana kalau hatinya sudah melekat kepada Tuhan, maka dia akan bersikap yang benar terhadap uang dan harta yang lain sebagainya. Ya, jadi itu yang oleh saya lihat. Jadi ya, Tuhan tidak pernah mengkritik orang yang punya harta banyak, dan Tuhan tidak pernah mengatakan ketika engkau miskin dan tidak punya harta berarti engkau punya banyak dosa. Nah, gitu kan? Nah itu banyak juga orang miskin lebih banyak dosa daripada orang kaya, apalagi orang kaya. Hanya gini, kalau dalam konteks ini kita lihat ya, yang paling khawatir di dunia ini siapa sebenarnya? Orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Orang kaya. Kalau kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak benar, ya, maka dia khawatir gitu. Ya, takut gitu. Ya, takut. Tapi kalau kekayaannya itu dengan cara yang benar, Tuhan berkati dia, tidak ada kekhawatiran padanya. Ya, kalau dia akan begitu, seperti Ayub dikatakan, Tuhan kau yang memberi, kalau saatnya Tuhan yang mengambil ya sudah silakan gitu. Tapi bukan berpikir bahwa Tuhan itu jahat, tidak kan? Nah itu. Nah, itu jadi kita lihat orang miskin bagaimana? Orang miskin itu sebenarnya jarang khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Tidak ada hartanya kok. Ya kan? Tidak ada hartanya. Yang mau dipikirkan dia nyenyak tidur gitu. Nyenyak tidur. Sekalipun dia belum di dalam Tuhan, nyenyak tidur. Karena nggak ada harta yang membuat dia ketakutan, kecemasan kan gitu ya. Nah itu. Tapi kalau orang kaya, kadang-kadang melihat orang miskin iri hati. Ya, pada saat mungkin mau berangkat ke tempat pekerjaan gitu ya, dilihatnya di persimpangan itu tukang becak ya, penarik becak bisa tidur nyenyak.
Sementara dia di mobil tidak bisa tidur. Dia bisa tidur kalau dipicit 1 harian baru dia bisa tidur, kan gitu ya. Ya gitu, baru bisa tidur. Kalau nggak dipicit, disuntik, nggak bisa tidur gitu. Ya, kenapa demikian gitu. Nah, ini yang seperti ini. Ya, mengapa? Karena hatinya dikuasai oleh harta dunia, nggak bisa tenang. Aduh, ya bagaimana hartanya yang banyak itu. Dia iri. Kok tukang becak bisa tidur ya? Aku sekali-kali bisa tukang becak aja deh gitu. Ya, supaya bisa tidur gitu kan. Ya, padahal hal yang sama juga dipikirkan oleh tukang becak itu di persimpangan. Enak sekali kalau orang kaya ya, punya supir, mobilnya bagus, bisa tidur di dalam gitu kan. Atau bagaimana ya supaya menjadi kaya katanya si tukang becak ini kan gitu ya. Tukang becak ini. Padahal dia tahu ya dalam mobil itu nggak tersiksa, nggak bisa tidur kan gitu. Nah, inilah dunia. Nah, dunia. Kalau hatinya tidak diisi oleh Kristus, tidak diisi oleh perkara-perkara rohani, ya surgawi, maka dia tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tentram, gitu ya. Makanya saya mengatakan harta ya yang berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan tidak bisa dinilai dengan apapun adalah ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, ketika Injil hadir dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Sehingga segala sesuatu itu kita pandang sesuai dengan pandangan dari Yesus. Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Jadi saya nggak terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak Pak Elia nggak sabar, sudah nggak sempat lagi tadi. Ya, oke. Jadi intinya adalah bagaimana kita memiliki sikap yang benar ya terhadap uang dan harta itu ya. Berbeda dengan orang duniawi. Kalau orang duniawi udah pasti dengan cara kejahatan. Ya, tapi orang Kristen udah pasti dengan pimpinan Roh Allah. Gitu. Amin. Baik, itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you, Pak. Aduh. Mungkin barangkali ada yang menanggapi. Prof, menanggapi Kak ke Prof? Oh, oke. Pak Ilya, Pak Gemelia? Woi, Prof ini sama Prof semua. Silakan, Pastor Robert, silakan Pak. Pak Elia itu masih tambah Pak Ya, Elia. Pak Yan, closing statement saya. Jadi memang oke. Ya, silakan Pak Elia dulu, Mungkin Pak Elia mau respon ini, mau tanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dolof ini. Silakan Pak Elia. Dibuka mute-nya, Pak. Ini menanggapi tadi mengenai pernyataan Pastor Robert ya, yang mengenai apa namanya anak muda yang kaya, yang katanya jualah seluruh hartamu dan ikutlah aku kan. Karena bilang satu lagi yang kurang ya kan, jual hartamu dan ikutlah aku. Terus Pastor Robert bilang kalau terapin masa kini itu nggak pas ya kan, nggak cocok ya bilang itu. Ya, tapi saya juga kadang mau sependapat Pak Pastor Robert, karena memang saya pernah melihat juga. Pastor Robert tadi ada ngomong gitu. Ngomong kali Pak Elia. Ini. Udah ngomong gitu. Pastor Robert bilang katanya kalau dikorban ke jemaat nggak salah tuh jangan sampai nanti malah jemaat takut. Jadi kalau nggak salah saya dengar gitu, jualah hartamu, nanti jemaat yang malah pikirnya asumsinya itu jualah harta kita gitu. Lalu ke Tuhan gitu, maksud gitu. Tadi saya dengar seperti itu kalau nggak salah Pastor Robert. Dengarnya sambil ngantuk kayaknya itu tadi. Iya. Ya, Pak itu mimpi. Pastor Robert, ya jangan ayat itu Pak, yang konteksnya itu kalau nggak salah Bapak bilang konteksnya lalu pikir jemaat kita suruh jual harta terus ikut Tuhan gitu, masuk gitu kalau nggak salah saya dengar gitu Pastor Robert. Pastor Robert ngomong gitu nggak? Mungkin obatnya habis. Kayaknya itu bisik. Pak, itu bukan saya yang ngomong tuh. Bisikan malaikat itu Pak. Iya, mas saya berpikir memang nggak ya mungkin ya saya pernah saya dengar itu
Saya mungkin tadi ngomong itu tapi nggak sejelas itu, hanya sepintas. Ya, katanya kan jangan sampai jemaat punya persepsi dengan perkataan Yesus pada orang muda yang kaya ini, jualah hartamu dan ke pelaku, persepsinya nanti jemaat suruh jual harta ikut kita, kayak model yang di pendeta di Bandung kan, sebuya itu kan. Nah, kejadian begitu kan. Oh. Nah, itu maksudnya saya betul. Tapi menurut saya memang ada juga kejadian itu. Itu saya tadi. Oh iya, itu Pastor Rian. Sorry Pastor Robert. Prof tadi udah ngomong itu di awal. Ya menurut saya memang kadang-kadang Tuhan juga menuntut begitu, Pak. Kadang-kadang Tuhan menuntut kita ya misalnya harus menjual harta kita, ya, karena pernah kejadian ini dialami oleh om saya sendiri gitu. Dia dapat bisikan Tuhan bahwa memang rumahnya dia itu harus dijual, diserahin ke pendeta untuk jadi gereja. Nah, dia ini berdiskusi sama istrinya gitu loh. Istrinya juga pertama nggak percaya gitu, tapi setelah mereka berdoa, ya mereka memang hamba Tuhan, mereka benar serahin tuh rumah itu buat gereja, dan rumah itu ada di Bungur, rumah itu ada sampai sekarang. Dan memang mereka melakukan itu walaupun secara kan tahu sendiri rumah di Bungur kan cukup mahal ya Pak ya, daerah strategis ya, walaupun masuk gang dikit. Itu Bungur 9 itu, samping Hotel Ibis. Itu diserahin untuk pendeta itu, bukan untuk pendeta, untuk orang yang memang Tuhan tunjukkan bahwa ini orangnya ini Pak yang harus Bapak kasih gitu. Dan dia serahin rumahnya walaupun keluarganya menolak gitu. Ini kamu nggak salah, kamu jangan mimpi kali, enggak, mau saya jelas banget nih rumah ini saya serahin ke dia, rumah lo Pak, rumah. Akhirnya dia tinggalkan rumah itu, kasihan, terus dia pergi ngontrak Pak. Tapi nggak berapa kemudian, berapa tahun kemudian dia dapat rumah yang lebih bagus lagi, lebih mewah lagi dari rumah yang udah lama itu. Jadi memang ajaib tapi nyata gitu ya, memang ini kejadian ada itu gitu. Mungkin Pak. Pengecualian Pak Elia, pengecualian lah ya. Cuma memang ya saya pikir ya kembali kepada firman Tuhan ya, kita percaya kita pada firman Tuhan kan, tergantung bagaimana orang persepsinya. Makanya kadang-kadang saya juga berpikir kalau jemaat ditantang begitu, kadang-kadang mereka juga takut ya, terus terang aja jemaat kadang takut Pak, untuk menyerahkan harta mereka. Iya jujur, jemaat itu takut menyerahkan harta mereka. Kenapa? Mereka masih sayang harta mereka. Ya saya pernah bilang sama jemaat begini, kalian untuk rumah sakit aja juta-jutaan kalian berani keluarin gitu loh, juta-juta sakit. Padahal untuk gereja yang jelas-jelas memberi kita kabar keselamatan, kalian masih mikir-mikir untuk memberikan persembahan ataupun untuk korban gereja gitu, saya bilang gitu, pernah gitu. Tapi untuk rumah sakit ini mereka berani pinjam sini untuk rumah sakit itu Pak gitu. Jadi itu saya kasih itu. Terima kasih. Ya kalau Korea banyak sekali, ada banyak, tapi dengan hati nurani dan dia sungguh percaya pasti, karena ada kesaksian juga banyak. Cuma kalau pendeta suruh itu beda. Pendeta suruh, pendeta terpaksa takutin sama dengan ayat ini, sebab itu harus kamu berikanlah. Itu salah, tetapi cuma sendiri karena dengan iman. Itunya memang dari hati nurani, ya itu enggak ada masalah. Itu Tuhan memang terima juga. Makanya yang harta dunia itu juga kalau dari kejahatan, yaitu yang tadi Pak Adolf Ustaz jelaskan, sampai mereka tidak nyaman hatinya sendiri kan, tetapi itu pun semua dari yang kebenaran, atas kebenaran berjalan, hasil itu adalah hasil harum. Jadi Tuhan juga terima. Dan di dalam Alkitab tidak ada dilarang kekayaan. Apalagi di dalam Alkitab kekayaan, cuma fokusnya bukan kekayaan, fokusnya menenangkan Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan berikan karunia berkat jadi kaya. Itu pun sesuai dengan kemampuannya, bukan seperti cara undi, tetapi atau cara nasib, bukan itu, sesuai dengan kemampuan yang kebenarannya Tuhan berikan juga. Ya itulah. Ya, oke. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Mungkin ada yang lain? Pak Pastor Robert tadi udah ya. Maksudnya setelah Pak Elia, silakan Pastor Robert. Tadi kan ya closing statement lah. Saya closing statement. Jadi memang sesuai dengan ayat hari ini ya yang Prof Abraham kasih dalam Matius 6 ayat 9, saya lihat memang ini lebih kepada
bicara tentang sikap hati di sini. Jadi ini bukan masalah harta, apalagi harta gunung gini ya. Nah, ini lebih, kalau saya lihat dari konteksnya, ini Tuhan memperingati kita tentang sikap hati kita. Jadi betul apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adolf juga dengan beberapa teman, bahwa tidak salah kita mengumpulkan harta. Saya juga kerja sebagai orang tua mengumpulkan harta untuk anak. Ya kan, satu waktu saya bisa beli mereka rumah. Itu tidak salah. Itu tidak salah karena di dalam 2 Korintus pasal 12 dikatakan kan, Paulus katakan bukan anak mengumpulkan harta untuk orang tua, tapi orang tua mengumpulkan harta untuk anak. Jadi menurut saya ini bukan bicara soal kumpulkan harta, tidak, tapi ini Tuhan lebih mengingatkan kita supaya kita menjaga sikap hati kita. Saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Abraham, bahwa di dalam ayat 19 ini memang supaya kita jangan memiliki hati yang terikat oleh harta dunia. Tapi di dalam ayat 20, saya setuju sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Abraham sesuai dengan bahasa asli, bahwa hati kita ini harus diisi. Prof. Abraham pakai kata diisi. Diisi oleh harta sorgawi atau hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi sekali lagi Pak Yan, ini saya lihat bahwa memang ini Tuhan sedang memperingati kita sebagai orang-orang percaya supaya menjaga sikap hati kita. Karena hati ini penting sekali, karena Tuhan mengingatkan, karena apa yang keluar dari hati kita itu kan yang menentukan, ya kan? Betul. Jadi kita harus jaga jangan sampai hati kita dipertambak sehingga hati kita ini terikat oleh hal-hal yang bersifat sementara, harta-harta dunia ini. Tapi pastikan bahwa hati kita ini selalu terisi seperti yang Prof. Abraham katakan, terisi oleh harta surgawi, hal-hal yang bersifat spiritual, yaitu pengenalan kita akan Kristus, pengenalan kita akan kebenaran. Nah, itu yang bersifat kekal. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Ya, thank you Pastor Robert. Memang perlu kita mengisi kekayaan-kekayaan nilai-nilai kekristen Kristus ya dalam hati kita. Karena bagaimana iblis bisa mencuri hati? Wah, dia bisa bertentangan dengan kulit dulu. Enggak bisa. Enggak, hati itu enggak bisa dijebol ya. Selain dari diri sendiri gitu. Ya, selain tuan rumahnya yang membuka celah, iblis bisa curi. Ya, dahsyat luar biasa. Ada lagi Bapak-bapak? Ya, oke. Karena sudah tidak ada, mungkin sedikit pengumuman bagaimana kalau hari Jumat ini ada libur umum, apakah kita liburkan grup atau bagaimana? Silakan beri tanggapannya Bapak-bapak. Dari justru di hari libur itu kita harus banyak bisa sampai pagi. Apa namanya, buat tetap jalan aja gitu. Oke. Bayangkan kita ini sudah diisolasi dengan aturan, nggak boleh kemana-mana, kemudian 5 hari berturut hanya di dalam rumah begini terus gitu. Ya. Itu Pak Ian, pertimbangannya itu saya Siap. kita khusus bukan umum. Ya, oke. Barangkali kan ada yang masih keluarga sepupunya itu kan, bolehlah. Seperti Pak Gemelia ini kan ada sepupunya kan, atau masih udah bertobat semua Pak Gem? Ya. Oke, berarti Jumat ya Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak semua. Nanti hari Jumat saya yang kasih tema. Temanya menarik, saudara. Ya, temanya menarik. Ya, cocok 7 periode. Tapi jangan sampai dirujuk oleh Pak Elia, salah lagi kata Pastor Robert, begini lagi nanti. Sepertinya hari ini Pak Elia habis obat.